Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi dengan BP 2323002 dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses dan Energi Terbarukan. Di sini dosen mengampunya ialah Ibu Insinyur Rita Yova MT, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang neraca massa, yaitu kristalizer, kelarutan, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi padat cair. Pertama itu neraca massa kristalizer atau kelarutan. Kristalisi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara mendinginkan larutan atau menambahkan pelarut. Neraca massa dalam kristalisasi digunakan untuk menghitung massa kristal yang dihasilkan, massa larutan yang tersisa, serta kemudian kristal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi neraca massa kristalisasi meliputi kelarutan zat padat, temperatur, konsentrasi larutan, serta kecepatan pendingin. Kristalizer yaitu kelarutan adalah jumlah maksimum zat padat yang dapat larut dalam larutan pada temperatur tertentu. Kelarutan dapat diukur secara eksperimen dengan melarutkan zat padat dalam larutan dan mengukur konsentrasi larutan jenuh. Kelarutan biasanya meningkat dengan temperatur. Kelarutan juga dipengaruhi oleh sifat pelarut dan zat padat. Untuk melakukan neraca massa pada kristalisasi, kita perlu mendefinisikan sistem yang akan dianalisis. Sistem harus mencakup semua aliran masuk dan aliran keluar. Diagram neraca massa pada kristalizer yaitu yang dimana F adalah sebagai umpan masuk ke dalam alat kristalisasi dan mengeluarkan yang di atas sebagai produk atau kristalnya, yang di bawah yaitu larutan jenuhnya. Contoh neraca massa pada kristalizer kelarutan di industri. Neraca massa kristalizer digunakan untuk menghitung keseimbangan massa dalam proses kristalisasi. Proses kristalisasi adalah proses di mana zat larut dipisahkan dari larutannya dalam bentuk kristal padat. Kristalisasi banyak digunakan dalam industri kimia, farmasi, makanan, untuk memurnikan bahan baku dan menghasilkan produk kristal, yang mana persamaan keseimbangan massa yaitu L tambah C sama dengan S tambah L, yaitu massa masuk larutan gula jenuh sebagai L dan pendinginnya C, massa keluarnya yaitu kristal gula mana S, larutan gula encer itu L. Kelebihan dan kekurangan neraca massa kristalizer yaitu kelebihannya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses kristalisasi. Neraca massa kristalisasi dapat membantu kita memahami bagaimana zat larut mengkristal dari larutan. Yang kedua, memprediksi hasil kristalisasi. Neraca massa kristalizer dapat digunakan untuk memprediksi berapa banyak kristal yang akan dihasilkan dari suatu proses kristalisasi. Yang ketiga, mengontrol proses kristalisasi. Neraca massa kristalizer dapat digunakan untuk mengontrol proses kristalisasi dengan memantau laju kristalisasi dan menyesuaikan kondisi operasi. Yang keempat, memecahkan masalah dalam proses kristalisasi. Neraca massa dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam proses dengan mengidentifikasikan penyebab masalah dalam dan mengembangkannya. Kekurangan kristalisasi yaitu memerlukan data yang akurat. Neraca massa kristalizer hanya sebaik data yang digunakannya. Jika data tidak akurat, maka hasil neraca massa kristalizer juga tidak akan akurat. Memerlukan pemahaman tentang proses kristalisi. Neraca massa kristalizer hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang proses kristalisasi. Yang ketiga, dapat rumit untuk dihitung. Neraca massa kristalizer dapat rumit untuk dihitung, terutama untuk proses kristalisasi yang kompleks. Yang keempat, memerlukan data eksperimen. Neraca massa kristalizer seringkali memerlukan data eksperimen untuk divalidasi. Di sini ada contoh soal untuk kristalisasi berapa kilogram nitrat yang akan mengkristal dari 250 kg. Larutan jenuh pada suhu 60 derajat Celcius jika didinginkan hingga suhu 0 derajat Celcius. Kelarutan kalium nitrat pada 60 derajat Celcius adalah 110 kg. Di sini yang dimana umpannya sebanyak 250 gram dan fraksi kalium nitratnya 110% dibagi 110 tambah 100
sama dengan 0,52 130,75 kg, dan fraksi airnya 1 kurang 0,52 yaitu 0,8 sama dengan 120 kg. Dan di sini keluaran produknya belum diketahui, dan untuk larutan jenuhnya fraksi air 13/113 sama dengan 0,1115, dan fraksi kaliumnya 1 kurang 0,115 sama dengan 0,885. Dan sini dimana raca massa totalnya F3 sama dengan C plus C, dimana F3 nya 250 sama dengan C plus C, dan L sama dengan 250 kurang C. Dan raca massa komponen kalium nitrat sama dengan fraksi kalium kali F3 sama dengan fraksi kalium kali C plus fraksi kalium kali L. 0,52 dikali 250 sama dengan 0,01 dikali C plus 0,885 dikali mana fraksi L nya 250. 130 sama dengan 0,01 kali C plus 221,25. Kemudian 130 dikurang 221,25 sama dengan 0,01 dikali C dikurang 0,815. Di sini dapatlah minus 91,125 sama dengan minus 0,815. Yang mana C-nya adalah 104,29 kg dari hasil pembagian 91,125 dibagi 0,815. Maka L sama dengan 250 kurang C, L sama dengan 250 dikurang 104,29. Nah, si L nya didapatlah 145,71 kg. Bila kita masuk yang kedua, yaitu neraca massa pada ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut dari larutannya dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Zat terlarut akan terdistribusi antara kedua pelarut sesuai dengan koefisien partisi dalam kurung KD. Neraca massa dalam ekstraksi cair-cair digunakan untuk menghitung yang pertama distribusi zat terlarut antara kedua pelarut, yang kedua efisiensi ekstraksi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi neraca massa ekstraksi cair-cair meliputi yang pertama koefisien partisi, yang kedua volume pelarut, yang ketiga jumlah tahap ekstraksi. Di sini untuk melakukan neraca massa ekstraksi cair-cair, kita perlu mendefinisikan sistem yang akan dianalisis. Sistem harus mencakup semua aliran masuk dan keluar. Persamaan neraca massa untuk ekstraksi cair-cair adalah sebagai berikut, yang mana diagram neraca massanya F sebagai umpan dan S masuk sebagai pelarut. Di sini memakai alat oil-seed extraction, di mana produknya keluar dari samping dan larutnya turun ke bawah. Untuk neraca massa pada ekstraksi cair-cair di industri, neraca massa ekstraksi cair-cair digunakan untuk menghitung keseimbangan massa dalam proses ekstraksi cair-cair. Proses ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan satu atau lebih zat larut dari larutannya dengan menggunakan pelarut lain yang tidak tercampur dengan larutan pertama. Ekstraksi cair-cair banyak digunakan dalam industri kimia, farmasi, dan makanan untuk memurnikan bahan baku dan menghasilkan produk yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan dari neraca massa ekstraksi cair-cair, yaitu kelebihannya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses ekstraksi cair-cair. Neraca massa ekstraksi cair-cair dapat membantu kita memahami bagaimana zat larut diekstraksi dari larutannya dengan menggunakan pelarut lain. Yang kedua, memprediksi efisiensi ekstraksi. Neraca massa ekstraksi cair-cair dapat digunakan untuk memprediksi beberapa banyak zat larut yang akan diekstrak dari suatu proses ekstraksi cair-cair. Mengontrol proses ekstraksi cair-cair, neraca massa ekstraksi cair-cair
dapat digunakan untuk mengontrol proses ekstraksi cair-cair dengan memantau efisiensi ekstraksi dan menyesuaikan kondisi operasi. Yang keempat, memecahkan masalah dalam proses ekstraksi cair-cair. Neraca massa ekstraksi cair-cair dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam proses ekstraksi cair-cair dengan mengidentifikasi penyebab masalah dan mengembangkan solusi. Kekurangannya, pertama, memerlukan data yang akurat. Neraca massa ekstraksi cair-cair hanya sebaik data yang digunakannya. Jika data tidak akurat, maka hasil neraca massa ekstraksi cair-cair juga tidak akan akurat. Yang kedua, memerlukan pemahaman tentang proses ekstraksi cair-cair. Neraca massa ekstraksi cair-cair hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang proses ekstraksi ini. Yang ketiga, dapat rumit untuk dihitung. Neraca massa ekstraksi cair-cair dapat rumit untuk dihitung, terutama untuk proses ekstraksi cair-cair yang kompleks. Yang keempat, memerlukan data eksperimen. Neraca massa ekstraksi cair-cair seringkali memerlukan data eksperimen untuk divalidasi. Di sini untuk contoh soal dari ekstraksi cair-cair, isopropil alkohol dapat dipisahkan dengan ekstraksi cair-cair sebagai pelarut yang digunakan etilen tetraklorida atau CC14. 100 kg larutan isopropil alkoholnya 30% dicampur dengan CC14. Setelah ekstraksi rapinat diperoleh air 71%, isopropilnya alkohol 28,1% dan CC14 0,9%. Pada fase ekstrak, hasil analisa 90%, CC14, isopropil alkohol 5,2%. Dan di sini air hitunglah pertama jumlah soplin yang digunakan, jumlah ekstrak dan rapinat. Yang ketiga, berapa persen isopropil alkohol yang terekstrak. Diagramnya di sini umpan sebanyak 100 kg dengan isopropil 30% dan H2O-nya 70%. Di sini pelarutnya belum diketahui dan kita menggunakan alat extraction di mana produknya akan keluar dari samping. Untuk produk yang belum diketahui berapa banyaknya, dan untuk CC14-nya sebanyak 94%, isopropilnya 5,2% dan H2O-nya 0,8%. Yang turun ke bawah itu belum, karton jenuhnya belum diketahui juga, dan H2O-nya sebanyak 71%, isopropilnya 28,1% dan CC14-nya 0,9%. Di sini untuk penjelasannya, rapinat kaya air dan ekstrak kaya CC14. Di mana basis pertama tadi umpan 100 kg umpan dengan campuran 30% isopropil alkohol dan 70% H2O atau air. Di sini neraca massanya, neraca massa totalnya F plus S sama dengan V plus L, yang mana F umpannya tadi 100 kg tambah S sama dengan P tambah L. Dan untuk neraca massa komponennya, untuk isopropil, mana fraksi isopropilnya dikali F ditambah fraksi isopropil dikali S sama dengan fraksi I dikali P ditambah fraksi I dikali L. Untuk fraksi I nya yang diumpan tadi kan 0,3 dikali F ditambah 0 sama dengan 0,052 P ditambah 0,201 L. Didapatlah hasil untuk F-nya atau umpan dari isopropilnya 30 sama dengan 0,052 P ditambah 0,281 L. Untuk neraca massa komponen isopropil. Dan untuk neraca massa komponen CC14, mana fraksi CC dikali F ditambah fraksi CC dikali S sama dengan fraksi CC dikali V ditambah fraksi CC dikali L. Di sini fraksi CC-nya belum ada, itu 0 ditambah fraksi CC-nya S sama dengan 0,94 P ditambah 0,009 L. S sama dengan
0,94 P ditambah 0,009 L. Dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh S sebanyak 45,10%, P sebanyak 47,04%, dan L-nya 98,006%. Di sini untuk jumlah soplen yang digunakan sebanyak 45,10 kg dan untuk jumlah produk diekstrak 47,4 kg dikurang rafinat sama dengan 98,06 kg. Untuk sini jumlah isopropil diekstrak sama dengan 5 kali 47,04 sama dengan 2,45 kg isopropil yang diekstrak sama dengan 2,45 dibagi 30 dikali 1% sama dengan 8,17%. Di sini untuk yang 3 ada neraca massa pada ekstraksi padat dan cair. Ekstraksi padat cair juga dikenal sebagai pencucian, adalah proses pemisahan zat larut dari padatan dengan menggunakan pelarut. Zat larut akan larut dalam pelarut dan meninggalkan padatan. Neraca massa dalam ekstraksi padat cair digunakan untuk menghitung massa zat larut yang diekstraksi, massa padatan yang tersisa, dan efisiensi ekstraksi. Faktor-faktor yang memengaruhi neraca massa ekstraksi padat cair meliputi kelarutan zat larut, ukuran partikel padatan, dan temperatur dan rasio pelarut terhadap padatan. Untuk melakukan neraca massa ekstraksi cair-cair, kita perlu mendefinisikan sistem yang akan dianalisis. Sistem harus mencakup semua air yang masuk dan keluar. Yang mana diagram neraca massa ekstraksi cair-cair sebagai umpan masuk sama dengan pelarut yang masuk ke alat oil seed extraction dan mengeluarkan cake yang bagian atas serta yang samping mengeluarkan sorbet plus oil atau produknya. Contoh neraca massa pada ekstraksi padat cair di industri. Neraca massa ekstraksi padat cair digunakan untuk menghitung keseimbangan massa dalam proses ekstraksi padat cair. Proses ekstraksi padat cair juga dikenal sebagai pencucian atau leaching, adalah proses pemisahan satu atau lebih zat larut dari padatan dengan menggunakan pelarut cair. Ekstraksi padat cair banyak digunakan dalam industri pertambangan, kimia, dan farmasi untuk mengekstrak logam, mineral, dan bahan baku lainnya dari biji dan bahan baku yang lainnya juga. Kelebihan dan kekurangan dari neraca massa pada ekstraksi padat cair, yaitu kelebihannya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses ekstraksi padat cair. Yang kedua, memprediksi efisiensi ekstraksi. Yang ketiga, mengontrol proses ekstraksi padat cair. Dan yang keempat, memecahkan masalah dalam proses ekstraksi padat dan cair. Untuk kekurangannya, memerlukan data yang akurat. Yang kedua, memerlukan pemahaman tentang proses ekstraksi padat cair. Yang ketiga, dapat rumit untuk dihitung. Dan yang keempat, memerlukan data eksperimen. Di sini contoh soalnya, suatu biji-bijian mengandung minyak 49%, full 40%, garam mineral 3%, sisa airnya. Untuk mengambil minyak dilakukan ekstraksi padat cair, sebagai pelarut digunakan heksan. Underflow atau pelarut bawah mengandung heksan 25%, garam 2,5%, minyak 15%, dan air 7,5%. Sisanya full. Overflow, rafinat mengandung minyak 25%, sisanya larutan jernih. Untuk mengambil minyak dan memulihkan heksan, overflow ini dialirkan ke kolom destilasi sehingga diperoleh heksan 95%. Sebagai produk atas kolom destilasi, produk bawah kolom destilasi adalah minyak untuk mengolah 100 kg biji-bijian. Di sini pertama hitunglah soplen yang digunakan atau heksan. Kedua, hitung persen heksan yang dipulihkan dari underflow. Yang ketiga, hitung minyak yang dipulihkan. Untuk diagramnya, umpan sebanyak 100 kg dengan mengandung minyak 45%, 40%, garam 3%, dan H2O-nya 8%. Dan untuk pelarut, heksana masuk dari atas dan mengeluarkan dua produk yang di samping itu R adalah minyak sebanyak 25% dan larutan jernihnya 75%. Serta untuk yang larutan
keluar dari bawah. L larutan jenuh pada tenan sebanyak 50%, heksen 25%, garamnya 2,5%, minyaknya 15%, dan H2O-nya sebanyak 7,5%. Penjelasannya, neraca massa total F tambah S sama dengan U tambah R. 100 tambah S sama dengan itu tadi U tambah R. Dan untuk neraca massa komponen, minyak sama dengan fraksi O dikali R ditambah fraksi O dikali U. Minyaknya 0,49 kali 100 sama dengan untuk fraksi O dikali R nya 0,25 R tambah fraksi O dikali U nya 0,15. Dari hasil pengalihan 0,49 kali 100 dapat hasil 49 sama dengan 0,25 R tambah 0,15. Untuk neraca massa komponen pool sama dengan fraksi pool dikali U, mana fraksi pool yang masuk itu sebanyak 0,4 dikali 100, fraksi P kali U nya 0,5, dan didapat hasil dari 0,4 dikali 100 nya 40 sama dengan 0,5 U. U sama dengan 80% dari hasil pembagian 40 bagi 0,5. Selanjutnya masukkan U ke persamaan 2. 49 sama dengan 0,25 R ditambah 0,15 dan dikali 80. R sama dengan 49 kurang 12 dibagi 0,2 sama dengan 148 kg. Dari persamaan neraca massa total dapat dicari 100 tambah S sama dengan U tambah R, mana S sama dengan yang kurung minus 100 ditambah 80 tambah 148 sama dengan 128 kg. Dan untuk B soal plan di produk bawah, yaitu larutan jenuh 25% dikali U sama dengan 0,25 kali 80 sama dengan 20 kg. Minyak di U sebanyak 15% dikali U sama dengan 0,15 kali 80 sama dengan 12 kg. Selanjutnya yang ketiga, minyak di R sama dengan 49 dikurang 12 sama dengan 37%. Minyak yang dipulihkan yaitu sama dengan 37 dibagi 49 dikali 100% sama dengan 75%. Itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih.